2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 6 tahun aku menempuh pendidikan. Apa yang aku dapatkan? Selamat hari dengan kelas aku habis membahas karagadan di ruang ini kamar ini luas tidak lama juga lama-lama terbuka saya sudah habis buat Aku pulang aja, Pak ya. Gak ada angin, gak ada hujan. Ada apakah ini? Aku pulang aja, Pak ya. Sudah 6 tahun yang aku rasakan, aku tidak memperoleh apa-apa. Apakah hal ini orang tua menginginkan? Atau hanya keegoisan saja yang coba kau wujudkan? Entahlah. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu. Aku rindu sosok seorang ibu. Hidup ini kejam. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku, mama, yang terluka dipecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku yang tak sekuat hatimu. Katanya kau menyayangi ibumu, tetapi kau malah menghancurkan harapannya. Siapa yang mau menghancurkan harapannya? Ibumu mencari uang, berangkat dari matahari terbit, pulang menunggu matahari terbenam, hanya untuk membiayamu di pondok pesantren. Malah kamu ingin pulang dan gak mondok lagi. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Oke, santai, tenang. Ketika kamu benar-benar pulang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan, tapi ketika aku di sini hanya begini-begini saja. Ketika kamu mulai putus asa dan rasa ingin menyerah mulai muncul, coba ingat kembali perjuangan ibumu. Ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas.
Ibu, ibu. Ingatlah senyum indah ibumu, mengecup keningmu saat kau masih kecil, menggusap kepala untuk menghiburmu saat kau sedih, memelukmu dengan ikhlas, mentransfer energi kasih sayang, mengecup kening pipi kanan pipi kiri ketika kamu akan tidur, sembari berbisik di telingamu. Wahai anakku yang aku cintai, maafkan ibu nak, yang selalu menyuruhmu sholat 5 waktu, menyuruhmu belajar, mematikan televisi, dan menonaktifkan HP. Maafkan ibu nak, paksaan ini demi kebaikanmu. Lihatlah kembali baju milik ibumu ketika kau bangun di siang dan di sore hari. Bajunya masih basah dengan keringat demi membesarkan dan menyekolahkanmu. Sebenarnya ibumu ingin membeli baju baru, tetapi selalu ia tahan. Ia lebih memilih membelikan baju baru untukmu agar kamu tidak malu dengan kawan-kawanmu. Satu hal yang tidak kamu ketahui, di balik senyum dan kata manisnya, ibumu menahan sakit untuk anak yang dicintainya. Bangun di tengah malam, bersujud dan berdoa demi kesuksesanmu. Walaupun pada saat itu kamu tidur nyenyak bersama mimpi-mimpimu. Lihatlah sekarang, wajahnya semakin tua, tetapi beban di punggungnya belum juga reda. Wajahnya semakin tua, tampak keriput-keriput di wajahnya. Mana rasa sakit yang tak pernah diceritakan kepadamu, karena ibumu takut mengganggu pelajaranmu. Sebenarnya ibumu tak mengharap apapun darimu. Ibumu hanya mengharap satu menit doa setelah sholatmu. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, dosa orang tua hamba, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba saat hamba masih kecil. Maafkan aku ibu. Sampai sekarang aku belum bisa seperti apa yang kau inginkan. Apakah kau tidak ingin membahagiakan ibumu? Menemani tawaf di Baitullah, menggandeng tangannya untuk sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan berdoa di Raudhah Masjid Nabawi. Ibu, aku harus bagaimana? Sudahlah, jangan terus-menerus kau ratapi hal ini. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Kemarilah. Kau tahu siapa dia? Dia adalah Ibnu Hajar Asqalani. Kisahnya tak jauh berbeda denganmu. Merasa tak memperoleh apa-apa walaupun telah belajar cukup lama. Bahkan dikatakan, dialah murid paling bodoh di antara teman-temannya. Dengan keegoisannya, Ibnu Hajar Asqalani memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi takdir berkata lain.
Ketika di perjalanan pulang, hujan deras menghalangi langkahnya yang memaksa Ibnu Hajar Asqalani harus berteduh di dalam gua. Gua inilah yang menjadi saksi bisu perjalanan ini. Ketika di dalam gua, Ibnu Hajar Asqalani mendengar suara yang menarik perhatiannya. Lalu Ibnu Hajar Asqalani mencari dari mana sumber suara itu berasal. Tibalah Ibnu Hajar Asqalani di tengah gua. Ia melihat tetesan-tetesan air yang jatuh dari langit-langit gua dan sebongkoh batu besar. Ternyata suara itu berasal dari tetesan air yang jatuh di atas sebongkoh batu besar. Lalu Ibnu Hajar Asqalani mencoba mengamatinya. Ternyata terdapat lubang di tengah batu itu. Lubang itu cukup dalam hanya karena setetesan air. Lalu Ibnu Hajar Asqalani merenung dan berpikir, sebongkah batu besar saja dapat berlubang hanya karena setetes air. Seberapapun kerasnya sesuatu, jika terus-menerus diasah, pasti akan menjadi lunak. Sedangkan otakku ini tidak sekeras batu. Bila terus-menerus diasah, dengan ketekunan, rajin belajar dan bersabar, pasti akan menyerap semua pelajaran. Sejak kejadian itu, Ibnu Hajar Asqalani memutuskan untuk pulang ke pondoknya. Seiring berjalannya waktu, Ibnu Hajar Asqalani menemukan apa yang ia cari. Ia mulai memahami apa yang diajarkan oleh gurunya, hingga Ibnu Hajar Asqalani mampu mengarang banyak kitab. Seperti kitab Fathul Bari, Bulughul Maram, dan masih banyak kitab yang lain. Yang kitab-kitab tersebut masih relevan untuk diajarkan hingga saat ini. Terima kasih kawan sudah memotivasi dan menginspirasiku. Aku tidak akan pernah menyerah sebelum aku benar-benar berhasil. Iya, sama-sama. Jangan pernah menyerah. Tidak ada manusia dilahirkan benar-benar pintar. Tidak ada manusia dilahirkan bodoh. Mereka hanya terjebak dalam kemalasan untuk belajar hingga mereka merasakan pedihnya kebodohan. Atau mereka yang dituntut dalam kegigihan untuk belajar hingga mereka merasakan manisnya ilmu pengetahuan.